Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk Pak Syamsul. Kami dari kelompok 9A. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah perancangan pabrik dengan produk bernama Morike Rice Crackers. Next. Nah, untuk anggota dari kelompok 9A sendiri itu terdiri dari saya sendiri, Kenzura Zahwa Mardita Mulia dengan NPM akhir 013, lalu ada Adam Salim dengan NPM akhir 035, lalu ada Langkah Fadila Mukti dengan NPM akhir 038, dan Yohan Christina Angelika dengan NPM akhir 040. Next. Nah, untuk latar belakang dari Morika Rice Crackers ini adalah healthy lifestyle. Healthy lifestyle merupakan salah satu tren yang telah menjadi tuntutan dan berkembang menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. Nah, berbagai informasi mengenai pola diet yang berkaitan dengan kesehatan seperti diet gluten free menjadi populer di Indonesia. Nah, salah satu snack gluten free yang digemari masyarakat karena memiliki tekstur yang renyah dan termasuk ke dalam makanan sehat adalah rice crackers. Nah, Morika ini merupakan snack gluten free yang terbuat dari beras hitam dan mengandung ekstrak daun kelor yang kaya akan manfaat untuk kesehatan. Snack ini tidak hanya cocok untuk penderita intoleransi gluten, tetapi juga masyarakat umum yang menerapkan healthy lifestyle. Next. Nah, selanjutnya tujuan yang ingin dicapai antara lain yang pertama menjadikan Morika sebagai makanan yang memiliki nilai lebih terhadap kesehatan sehingga dapat mendukung healthy lifestyle. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dari tanaman kelor dan salah satu bentuk diversifikasi pangan dengan dijadikan ekstrak dalam snack. Dan yang ketiga, menciptakan Morika sebagai peluang wirausaha inovatif yang memiliki prospek dan mampu bersaing dalam pasar global. Next. Selanjutnya adalah gambaran lingkungan usaha. Di sini secara global penjualan produk pangan konvensional dan diversifikasi mencapai $267 pada bulan Februari 2020. Asia Pasifik terus mengalami pertumbuhan dalam penjualan produk pangan konvensional dan fortifikasi. China berada di posisi pertama dengan potensi pertumbuhan tertinggi terhadap pangan hasil fortifikasi, diikuti dengan Indonesia, Jepang, Hong Kong, India, Vietnam, Arab Saudi, Meksiko, Malaysia, dan Brazil. Berdasarkan survei global yang dilakukan oleh Nielsen pada tahun 2015, sebanyak 76% konsumen bersedia untuk membayar lebih untuk mendapatkan produk yang memiliki efek kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu STIP analisis atau analisis situasi eksternal. Yang pertama berdasarkan aspek sosial, major points dari aspek ini adalah kurangnya pemberdayaan petani lokal dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai healthy lifestyle. Nah, berdasarkan major point tersebut, implikasinya adalah dengan memberdayakan petani lokal dan membuat snack sehat gluten free yang memiliki nilai lebih pada gizinya. Nah, aspek yang kedua yaitu aspek teknologi. Berdasarkan aspek ini, major points-nya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan teknologi tepat guna. Berdasarkan major points tersebut, implikasinya adalah selalu melakukan pengembangan produk dengan mengikuti tren dan permintaan pasar serta penggunaan teknologi tepat guna seperti rotary evaporator untuk menjaga kualitas dan mutu produk. Nah, aspek yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Berdasarkan aspek ini, major points-nya yaitu masih kurangnya persaingan produk lokal di pasar internasional serta tingginya tingkat pengangguran. Nah, berdasarkan major points tersebut, implikasinya adalah dengan melakukan ekspor untuk mendukung perekonomian negara dan memberdayakan masyarakat lokal. Untuk aspek yang keempat yaitu aspek ekologi. Berdasarkan aspek ini, major points-nya adalah tingginya jumlah plastik. Nah, jadi implikasinya dengan membuat sistem daur ulang yang menarik bagi konsumen. Selanjutnya, aspek yang kelima yaitu aspek politik. Major points-nya adalah regulasi untuk berbagai jenis produk dan implikasinya adalah dengan melakukan proses produksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Next. Secara demografis, Morika Rice Crackers ini menyasar pasar potensial golongan menengah ke atas pada usia 18-34 tahun dan secara dari sisi psikografisnya yaitu konsumen yang menjaga kesehatannya seperti menjaga pola makan, menyukai camilan, memiliki rutinitas padat dan juga mobilitas tinggi. Nah, berdasarkan kedua sisi tersebut, Morika Rice Crackers menargetkan konsumennya berdasarkan status konsumen yaitu pelajar dan juga karyawan. Untuk pemasarannya menggunakan metode marketing mix 4P, di mana untuk produk ini Morika merupakan inovasi makanan ringan berupa rice crackers dengan beras hitam dan ekstrak daun kelor yang menjadi nilai fungsionalitasnya.
di mana dari kemasannya juga menggunakan zipper lock yang berisi 12 keping. Untuk tempatnya, Morike dijual secara online maupun offline. Untuk online seperti e-commerce dan juga online shop. Untuk offline ada bazar offline, retail partnership, dan juga pusat kebugaran. Untuk harganya, Morike dijual seharga 35.000 dengan isi 12 keping tersebut. Dan untuk promosinya juga dibagi menjadi dua, yaitu offline yang dilakukan melalui bazar dan event-event tertentu, seperti melalui personal selling dan juga menyebarkan flyer kepada masyarakat. Untuk online dapat dilakukan melalui media sosial seperti endorse dan juga advertisement. Selanjutnya, aspek hukum dan regulasi dari Morike. Yang pertama, perlu pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, di mana merupakan surat izin operasional untuk perusahaan yang ingin melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Selain SIUP, juga ada SIUI atau pembuatan surat izin usaha industri, di mana surat izin operasional ini dibutuhkan bagi industri kecil, menengah, dan juga besar yang berpotensi menghasilkan limbah. Nah, dokumen yang diperlukan untuk mendukung pembuatan surat ini seperti NPWP, PBB, surat izin mendirikan bangunan, surat sewa tanah, dan juga dokumen lain sebagainya. Boleh di next. Kemudian juga diperlukan sertifikasi izin edar BPOM MD, di mana izin edar itu berlaku dan dapat digunakan bagi produk pangan yang diproduksi oleh industri di dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga. Kemudian juga tentunya menggunakan sertifikat halal, di mana menjadi salah satu pengakuan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Dengan sertifikat halal juga Morike lebih dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Dari aspek teknologi yang digunakan, kita menggunakan dua teknologi. Yang pertama ada oven vacuum, yang digunakan sebagai alat pengering dalam tahap pengeringan daun kelor segar. Alasan dari penggunaan teknologi ini adalah untuk meminimalisir kerusakan senyawa antioksidan yang terkandung dari daun kelor, lalu meningkatkan laju pengeringan, dan juga otomatis meningkatkan laju produksi. Nah, untuk teknologi yang kedua adalah evaporator vakum, yang merupakan alternatif dari rotary evaporator yang sebelumnya kami gunakan, yang digunakan sebagai alat penguap dalam tahap pemekatan ekstrak daun kelor. Alasan penggunaannya meminimalisir kerusakan senyawa antioksidan, cocok untuk bahan cair seperti ekstrak, dan yang paling penting lebih ekonomis dibandingkan rotary evaporator yang kami gunakan sebelumnya. Next. Nah, untuk lokasi pabriknya sendiri, kami memutuskan untuk berada di Kota Surakarta atau Kota Solo, berdasarkan pemilihan lokasi dengan metode ranking karena memiliki nilai paling tinggi berdasarkan aspek bahan baku, pasar, transportasi, upah, faktor sosial, rawan bencana alam, harga tanah, pembuangan limbah, dan juga industri terkait yang memiliki bobotnya masing-masing. Next. Nah, untuk teknis produksinya sendiri, tahap produksi Morike Rice Cracker ini dapat dibagi ke 3 bagian, yaitu pembuatan ekstrak daun kelor yang terdiri dari tahap pengeringan, penggilingan, pengayakan, maserasi, dan juga pemekatan. Yang kedua ada pembuatan air daun pandan yang terdiri dari tahap perebusan, penyaringan, dan juga pendinginan. Dan juga terakhir ada pembuatan Morike Rice Cracker yang meliputi tahap pencampuran, pencetakan, pemanggangan, hingga ke pengemasan. Next. Nah, berikut merupakan diagram proses pembuatan Morike yang masih sama seperti presentasi sebelumnya. Ini merupakan proses flow diagramnya. Next. Nah, ini merupakan material flow diagram. Selanjutnya, neraca massa, di mana perhitungan neraca massa ini pada setiap prosesnya, seperti pengeringan, penggilingan, boleh di next. Pengayakan, maserasi, kemudian pemekatan, perebusan, penyaringan, pendinginan, pencampuran, pencetakan, pemanggangan, kemudian dilanjutkan dengan neraca energi.
Nah, untuk perhitungan neraca energinya, berikut merupakan data-data yang digunakan mulai dari data-data panas spesifik dari material yang kami gunakan dan juga kalor uap dari uap panas untuk prosesnya, setiap proses. Boleh next. Nah, berikut merupakan neraca energi dari proses pertama yaitu pengeringan. Boleh next. Yang kedua ada proses penggilingan. Yang ketiga ada proses pengayakan. Yang ketiga ada proses maserasi. Keempat ada proses pemekatan. Kelima ada proses perebusan dan penyaringan. Keenam ada proses pendinginan. Dan ketujuh ada proses pemanggangan. Selanjutnya ada utilitas di mana menghitung kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pabrik seperti air dan juga listrik. Yang pertama ada unit pengadaan air, di mana air pada pabrik ini digunakan untuk produksi sanitasi. Nah, untuk produksi ini hanya memerlukan 187,5 kg per hari, di mana ini digunakan untuk perebusan. Kemudian untuk air sanitasi terbagi menjadi dua, yaitu ada sanitasi mesin dan alat, dan juga sanitasi ruangan. Di mana sanitasi mesin dan alat ini termasuk juga keperluan air untuk mencuci sebesar 10%. Sedangkan untuk sanitasi ruangan ini diasumsikan untuk 350 mili per hari untuk setiap meter perseginya. Boleh di next. Kemudian juga ada air domestik atau keperluan karyawan seperti untuk buang air besar, buang air kecil, wudhu, dan juga cuci tangan. Di mana karyawan yang bekerja di pabrik ada 25 karyawan. Boleh di next. Kemudian juga untuk unit pengadaan air, setelah dikumpulkan itu ada air untuk proses, sanitasi mesin dan alat, sanitasi ruangan, keperluan karyawan, maka total air sebesar 1,285 meter kubik per hari. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada kebutuhan listrik, di mana yang pertama tentunya listrik untuk penerangan, di mana penentuan jumlah lampunya ini berdasarkan luas area, foot candle, dan juga lumen. Nah, untuk lampu yang dipilih pada pabrik Morike yaitu LED 3 watt, 4 watt, 6 watt, 7 watt, 9 watt, 18 watt, 30 watt, dan juga 50 watt. Salah satu alasan digunakan LED juga lebih efisien dibandingkan lampu konvensional atau seperti tungsten. Boleh di next. Selanjutnya ada listrik untuk daya mesin dan juga peralatan pabrik. Di mana setiap mesin ini memiliki daya berbeda-beda dan juga berdasarkan lama pemakaiannya. Boleh di next. Kemudian listrik untuk pendingin ruangan, di mana pendingin ruangan yang digunakan itu sebesar 1 PK. Hal ini juga ditentukan dari luas area, sehingga total dayanya ini ada 45,9 kWh untuk pendingin ruangan. Boleh di next. Kemudian juga ada listrik untuk alat kantor, di mana alat kantor seperti komputer dan printer itu disediakan sesuai dengan kebutuhan. Boleh di next. Nah, untuk total kebutuhan listrik per hari berdasarkan daya dikali jumlah itu ada 37,86. Boleh di next. Sedangkan untuk total kebutuhan listrik per hari daya kali jumlah kali pemakaian itu 134,98. Boleh di next. Nah, untuk perhitungan air, biayanya ini dihitung berdasarkan tahun, di mana pemakaian air per hari dikonversi menjadi per bulan, dan juga harga air tiap meter kubiknya 1.500, dan juga adanya biaya pemeliharaan sebesar Rp5.000. Nah, untuk totalnya biaya pemakaian per tahun yaitu Rp661.380. Sedangkan untuk listrik dihitung biaya bebannya itu menggunakan rumus jam nyala dikali daya tersambung kilovolt ampere dikali biaya pemakaian LWBP. Di mana setelah perhitungan dari data yang telah dihitung sebelumnya itu
Untuk 1 tahunnya, biaya listrik yang dibutuhkan sekitar 40 juta per tahun. Boleh di next. Nah, untuk biaya total harga utilitas dari air dan listrik mencapai 40.755.000 rupiah. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada aspek manajemen atau organisasi. Yang pertama ya. Nah, ini merupakan struktur organisasi dari perusahaan marga. Nah, posisi teratas pada perusahaan ini yaitu direktur utama yang berwenang dalam memimpin, merumuskan, menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan, merencanakan, mengembangkan, mengelola sumber pendapatan, mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di perusahaan, baik di bidang administrasi, kepegawaian, pengadaan barang, dan lain-lain. Untuk posisi yang kedua yaitu supervisor yang bertugas dalam mengawasi, mengelola, memotivasi karyawan, melaksanakan tugas proyek dan pekerjaan secara langsung, dan memberikan informasi pada manajemen mengenai kondisi bawahan atau menjadi perantara antara pekerja dengan manajemen. Nah, di bawah posisi supervisor ini terdapat posisi manajer yang bertugas untuk mengembangkan kualitas perusahaan, melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Selain itu juga mengawasi proses produksi dan mutu dari setiap produk. Selanjutnya terdapat beberapa bidang, yaitu bidang produksi yang terdiri dari staf produksi dan staf pengemasan, lalu ada bidang distribusi yang terdiri dari staf distribusi dan staf marketing, dan ada bidang SDM yang terdiri dari staf SDM, serta ada juga bidang kebersihan yang terdiri dari staf kebersihan. Next. Nah, selanjutnya itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia perusahaan yang paling berharga yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan sebagai orang-orang yang bekerja di perusahaan sebagai individu dan tim yang berkontribusi pada realisasi visi perusahaan. Nah, adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia antara lain perencanaan sumber daya manusia, pengangkatan dan kompensasi pekerja, serta penerapan efektivitas hubungan kerja. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari penerapan keselamatan kerja di tempat kerja yaitu untuk melindungi keselamatan pekerja, melindungi kesehatan tenaga pekerja, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, serta memberi rasa aman dan nyaman bagi pekerja saat berada di tempat kerja. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan activity relationship chart yang merupakan chart yang berisikan data kedekatan antara stasiun kerja. Nah, data kedekatan stasiun kerja ini diidentifikasi berdasarkan aliran material, menggunakan tenaga kerjasama, kebisingan, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Next. Nah, ini ada keterangannya, untuk A itu mutlak penting berdekatan, untuk E itu sangat penting berdekatan, untuk I itu penting berdampingan, dan sebagainya, dan juga terdapat kode alasannya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Next. Selanjutnya adalah perencanaan blok pen, di mana departemennya ini terdiri dari 9 departemen. Yang pertama ada loading dock bahan baku, yang kedua ada gudang bahan baku, yang ketiga ada loading dock bahan pengemas, yang keempat ada gudang bahan pengemas, yang kelima ada pembuatan ekstrak, 6 ada pembuatan cracker, 7 ada ruang pengemasan, 8 gudang produk jadi, dan 9 itu loading dock produk jadi, di mana dari relationship chart yang telah dibuat ke dalam aplikasi blok plan. Berikut adalah tips dari pabrik modified ini. Berikut adalah layout 2D yang didasarkan atas hasil dari layout yang telah direkomendasikan oleh aplikasi blok plan. Dan berikut ini adalah telah dibuat. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Yang pertama itu ada biaya bahan baku dan biaya bahan penunjang. Berikut adalah
Total dari biaya bahan baku dan biaya bahan penunjang untuk total harinya itu sekitar 111 juta dan untuk total per bulannya itu sekitar 3 miliar. Selanjutnya itu ada perencanaan fasilitas di mana total biaya yang kita keluarkan untuk perencanaan fasilitas sebesar 700 juta. Selanjutnya itu ada biaya operasional di mana di sini terdiri dari beberapa biaya produksi dengan harga total itu sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya itu ada biaya tenaga kerja di mana terdapat beberapa sumber daya manusia dengan total biaya tenaga kerja itu sekitar 76.500.000. Dan total investasinya di sini yang terdiri dari biaya bahan baku dan penunjang, perencanaan fasilitas, biaya operasional dan biaya tenaga kerja, di mana total investasi yang kita dapatkan itu sekitar 4 miliar. Nah, pertama di sini ada kelayakan usaha di mana harga jual produk itu sebesar 35.000 dengan investasi awal yang kita inginkan itu 5 miliar, umur ekonomi itu diperkirakan 5 tahun, dan pendapatan per bulan yang bisa kita dapatkan itu sekitar 45 miliar. Dengan penyusutannya di sini, di mana penyusutannya itu sekitar 1 miliar per tahun. Selanjutnya itu ada biaya per tahunnya, itu sekitar 41 miliar, dan total biaya keluarnya itu sekitar 42 miliar, dan laba sebelum pajak yang didapatkan itu sekitar 3 miliar. Dan pajaknya itu kita hitung sebesar 20%, di mana pajaknya ini sekitar 617 juta, dan laba yang kita dapatkan setelah pajak itu sekitar 2.400.000, dan kas masuk bersih per tahun itu sekitar 3 miliar, dan payback period yang bisa kita dapatkan itu sekitar 17,3 bulan, atau jika dikonversi ke tahun itu sekitar 1,4 tahun. Dan average rate of return (RR) yang kita dapatkan itu sebesar 49,27%. Selanjutnya itu ada net present value. Di sini net present value yang kita dapatkan itu sekitar 2 miliar rupiah. Selanjutnya ada profitability index atau PI. Di sini kita dapatkan nilai PI sebesar 1,5 kali. Selanjutnya itu ada interest rate of return atau IRR, di mana IRR dari berdasarkan mereka ini sebesar 47,95%. Dan harga pokok produksi yang kita dapatkan yaitu 31.000, dan harga jual produk itu sebesar 35.000. Kesimpulan dari analisis keuangan, yang pertama dari metode PP, hasil analisis kita itu 1,4, di mana standar itu maksimum 3 tahun sehingga dapat dikatakan layak. Selanjutnya itu ada metode NPV, di mana hasil analisis itu NPV yang didapatkan sekitar 2 miliar, di mana standar itu bernilai positif sehingga dapat dikatakan layak. Metode ARR itu hasil analisis menunjukkan 49,37%, di mana standar itu minimal 35% sehingga dapat dikatakan layak. Selanjutnya itu ada metode IRR, di mana hasil analisis kita dapatkan 47,95%, di mana standar itu lebih dari 47% sehingga dapat dikatakan layak. Dan terakhir itu metode PI, di mana hasil analisis kita dapatkan 1,5 kali, yang mana standar menyebutkan bahwa lebih besar daripada 1 kali itu bagus sehingga dinyatakan layak. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah pengolahan limbah, di mana yang pertama, pada pabrik Morike dihasilkan limbah padat dari limbah daun pandan pada tahap perebusan dan dalam proses pembuatan air pandan. Untuk pengolahannya yaitu ditampung menggunakan drum, kemudian disalurkan kepada pabrik produsen kompos untuk diubah jadi pupuk kompos. Kemudian juga ada limbah padat B3 dari limbah ampas daun kelor yang terkontaminasi metanol dari tahap maserasi dalam pembuatan ekstrak. Nah, untuk pengolahan limbah padat B3 ini ditampung juga di dalam drum dan diolah menggunakan pengolahan biologis yaitu bioremediasi dengan ragi sehingga menghasilkan limbah dengan dapat dikatakan tidak berbahaya untuk dibuang atau apabila ada di lingkungan. Kemudian juga dihasilkan limbah gas B3 dari uap metanol dari tahap pemekatan dalam proses pembuatan ekstrak daun kelor, di mana dilakukan recovery metanol menggunakan alat destilasi untuk memurnikan kembali metanol, sehingga metanol dapat digunakan kembali. Boleh di next?
Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pabrik Morike. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.